Setiap orang pasti punya satu hal yang gak bisa lepas dari diri mereka. Entah itu hal yang baik ataupun hal yang buruk. Kalau satu hal aku itu gak bisa banget lepas dari yang manis-manis. Kalau sarapan gak konsumsi yang manis-manis, rasanya tuh kayak ada yang kurang deh. Jadi gak semangat, bahkan bisa ngerusak mood aku seharian. Aku juga sering bertanya-tanya, kenapa ya aku bisa sampai begini? Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Apapun kegiatannya, aku harus selalu ditemenin sama yang manis-manis. Kalau ada kerja kelompok sama teman sepulang sekolah, selalu aku yang pilih tempatnya. Semua juga tahu, aku pasti pilih kafe yang jual banyak makanan dan minuman manis. Setiap mampir ke minimarket pun, aku udah hafal tempat minuman yang sering aku beli. Jadi bisa langsung bayar dan minum deh. Makasih mbak. Mbak, martabak coklat kejunya. Malamnya dilanjut beli martabak yang toppingnya segunung-gunung. Semua kebiasaan itu udah menjadi rutinitas harianku. Sampai suatu hari... Kasus diabetes usia muda di Indonesia semakin meroket. Pada tahun 2022, Indonesia menempati urutan pertama dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di Asia Tenggara. Salah satu penyebab diabetes ialah pola hidup yang tidak sehat karena terlalu banyak mengonsumsi gula. Berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2018, konsumsi makanan manis di Indonesia paling banyak terdapat pada rentang usia muda. Semakin muda golongan usia, maka akan semakin banyak mengonsumsi makanan manis. Adapun efek jangka pendek yang dapat ditimbulkan yaitu mudah merasa lelah, rasa lapar yang berlebih, naiknya berat badan, daya ingat menurun hingga sulit tidur di malam hari. Kita semua tahu efek jangka panjang yang paling mematikan ialah diabetes. Dari diabetes juga dapat memicu kerusakan lain seperti kebutaan, kerusakan ginjal, stroke dan serangan jantung, hingga amputasi pada kaki. Seperti gadis berbaju hijau di kursi itu yang sedang melamun saat ini. Iya, Mbak yang di depannya ada makanan dan minuman manis. Kalau Mbak masih sering konsumsi makanan dan minuman seperti itu terus, Mbak bisa nambahin jumlah penderita diabetes di negara kita loh. Gampang lamun. Habis lihat berita di TV ya? Kejadian aneh tadi itu gak cuma terjadi sekali, tapi berkali-kali. Misalnya, di jalan sepulang dari kafe, lagi-lagi aku ngelihat penjual es teh yang menuang banyak gula ke dalam gelas. Hah? Ini nggak beneran kan? Atau pas aku lagi pilih-pilih camilan untuk stok di rumah, tiba-tiba aja minuman yang aku pegang berubah jadi botol berisi gula. Kejadian-kejadian itu cuma halusinasi aja kan? Sampai akhirnya aku jadi keseringan bangun siang dan terlambat berangkat sekolah karena susah tidur di malam hari. Jadi mudah lupa akan sesuatu. Jadi mudah lelah. Malas gerak seharian. Sering mengantuk. Bahkan belum lama ngerjain tugas, aku udah ketiduran. Gak cuma itu, aku juga jadi mudah lapar. Padahal sebelumnya udah makan banyak. Tapi
kepinginnya tuh makan lagi, dan lagi. Terlalu banyak konsumsi gula juga membuat pipiku lebih cabi, lengan jadi bergelambir, dan yang pasti berat badan ikut naik drastis. Dari kejadian ini, aku mulai tersadar. Setelah beberapa kejadian aneh dan juga dampak buruk yang mulai mengganggu keseharianku, aku jadi sadar kalau selama ini jumlah gula yang aku konsumsi udah terlalu banyak dan di luar batas. Aku juga mulai mencari tahu dampak kebiasaan buruk yang selama ini gak bisa dilepas. Sesuai dengan anjuran kesehatan, konsumsi gula per orang dalam satu hari adalah 4 sendok makan atau 50 gram per harinya. Ingat GGL 415. Agar aman, cek informasi televisi pada kemasan ya, sahabat Poppy. Dari informasi yang didapat, akhirnya aku memutuskan untuk mengurangi konsumsi gula sesuai yang disarankan. Aku juga mulai menerapkannya secara bertahap dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kalau ke supermarket, aku pasti sempetin untuk cek kandungan gula di setiap produk dan pilih yang kandungan gulanya lebih rendah. Memang sulit sih awalnya, tapi pelan-pelan pasti bisa kok. Dari yang isi kulkasku penuh makanan dan minuman manis, sekarang penuh sama buah-buahan, susu, dan juga sayuran. Kalau lagi kepinginnya manis-manis, ya makan buah solusinya. Aku juga mulai rajin berolahraga dan minum air putih yang ternyata banyak banget ya manfaatnya. Atas sama Keisha, es kopi susu less sugarnya 1 ya. Makasih ya. Jadi, itu dia pengalamanku. Karena aku udah berhasil lepas dari kebiasaan buruk, sekarang giliran kamu ya.